Madrasah Thoriq sampai jam 7. Mengatakan, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wahtada bisunnatihi wa sara ala dharbihi ila yaumiddini amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, yang saya hormati, adik-adikku, generasi muslim, muslimat yang saya banggakan. Pada hari ini insya Allah kita membaca hadis ke-20 kitab Riyadhus Shalihin tentang At-Taubah atau bab taubat. Tapi sebelum saya membacakan, tadi oleh pembawa acara kita diingatkan tentang istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sendiri mengatakan, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, fima makna, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaumi aksar min sab'ina marrah, dalam satu hari lebih dari 70 kali Pak Rasulullah beristighfar. Rasulullah itu adalah rajulun ma'sumun, tokoh yang dimaksum oleh Allah, tokoh yang dipelihara oleh Allah. Meskipun Rasulullah itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Rasulullah beristighfar aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali Pak. Kenapa kita yang berlumur dosa, kenapa kita yang suka maksiat, kita yang masih salah tidak mau beristighfar? Logikanya di mana? Rasulullah yang maksum, manusia yang jelas diampuni dosanya, yang kemarin dan yang akan datang, istighfar lebih dari 70 kali. Wa nahnu al-mukhti'un, kita orang yang selalu salah, selalu lupa, berlumur dosa, suka bermaksiat, mukhtalid bainal haq wal batil, terkadang yang batil dan yang hak dicampur adukkan, tidak mau istighfar. Jangan kita menjadi manusia yang sombong Pak. Keangkuhan kita, dosa yang kita yang terlalu banyak ini, harusnya kita datang kepada Allah dengan kehinaan, datang kepada Allah dengan merasa hamba yang hina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Loh, mengakui kita itu hamba yang zalim. Ya. Inni kuntu minadz zalimin, aku ini orang yang zalim. Datang kepada Allah dengan penuh kehinaan, dan jangan datang kepada Allah dengan rasa mulia ibu-ibu sekalian. Merasa dirinya sudah mulia, sudah atqiya, sudah orang yang bertakwa, sudah orang yang suci. Jangan. Justru Allah tidak senang manusia yang kayak gitu Pak. Justru kita menghadap kepada Allah dengan perasaan merasa diri kita itu penuh dengan dosa, Allah malah senang. Hadis yang ingin saya baca adalah hadis muttafaqun alaih. Ya, saya pernah menyampaikan kalimat muttafaqun alaih itu adalah derajat hadis yang a'la darajah, yang paling tinggi. Ya. An Abi Sa'id
Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Saya baca pelan-pelan. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Di kalangan umat terdahulu, ini ceritanya zaman bahula nggih Bu nggih. Zaman biyen kuwi enek wong mateni wong 99 wong. Ada manusia mateni manusia 99 manusia. Enek wong menyembelih orang 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya kepada orang yang tahu di kampungnya itu. Fatulla ala rahibin, ditunjukkanlah kepada seorang pendeta. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi pendeta itu. Orang yang membunuh 99 orang tadi Bu, dia berkata begini. Faqala innahu qatal tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Ya, ini wong iki mau nggih, itu sudah menyembelih 99 orang. Apakah dia punya kesempatan untuk bertaubat? Terus kemudian dijawab oleh rahin, la ora ono pintu taubat. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Wong wis mateni 99 kuwi Pak, ngapunten nggih Pak. Orang yang gemar membunuh, temperamen. Nggih Pak nggih. Disentil sithik darah tinggi. Lah iki ditakoki, apakah dia punya kesempatan tobat? Dijawab ora ono. Wong mateni 99 wong kuwi dosa gedhe, ora ono pintu tobat. Tidak ada pintu untuk taubat bagi dia. Dia temperamen, wah malah naik pitam tanpa berujar faqatalahu. Rohin pendeta tadi dipenggal Pak kepalanya, dibunuh oleh manusia tadi. Genaplah dia membunuh 100 nyawa Pak. Lah ini. Hadar rajul qatala mi'ata nafsan. Orang ini membunuh 100 nyawa. Fakammala bihi mi'ah. Genep 100 wong, dhek mateni 100 wong. Terus kemudian summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin. Dia bertanya ke penduduk, orang yang ngerti di penduduk itu. Aku pengen ngegolek ustadz, aku pengen golek kiai. Aku ingin cari orang yang alim, orang yang ngerti. Fadulla, maka dia ditunjukkan Pak. Datanglah dia kepada orang yang alim. Kemudian diberitahu kepadanya, innahu qatala mi'atan nafsin. Innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah. Dia ini sudah membunuh 100 orang. Apakah dia punya kesempatan untuk bertobat? Nah, ini yang jawab orang yang alim Pak. Qala na'am. Iya, dia punya kesempatan untuk bertobat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardin kadza wa kadza. Kalau begitu Mas, ya, mungkin lemateni wong sawahan atau orang mana saya nggak ngerti Pak nggih. Orang Pandian atau orang mana, intinya Mas coba lunga neng pundi Pak? Mriki daerah yang agak bagus itu di mana? Yang komplek pondok pesantren pundi? Banyuanyar, bon Banyuanyar, wis. Pergilah ke timur ke Banyuanyar. Dari daerah mriki ke Banyuanyar, Intolik
disuruh pergi ke sana di sebuah negara namanya kaza wa kaza wa kaza. Nanti ada orang juga meraba-raba ini di sana namanya nopo ngoten. Nah. Fa inna biha unasan ya'budullah ta'ala fa'budillah ma'ahum. Di sana kamu akan bertemu orang-orang yang menyembah Allah dan kamu sembahlah Allah bersama mereka. Kamu akan menjadi orang baik ketika kamu berada di komunitas mereka gitu loh. Nggih. Saya bacakan lagi. Wala tarji ila ardik, dan jangan kamu pulang ke kampungmu. Nah niki Ibu. Niki kula sarah Bu, pelan-pelan Bu. Niki kula terjemah kiriin. Fa innaha ardu su'in, kampungmu itu negeri yang enggak bagus ya. Ini mohon maaf nggih. Saya mohon maaf kalau tadi saya memberi contoh agak ngawur nggih. Sebenarnya nggih jangan sinilah. Buat penduduk mana gitu mawon nggih. Ya, intinya pergi ke kampung yang di situ ada orang yang menyembah Allah dan orang itu ditunjukkan ke kampung tersebut agar dia menjadi soleh gitu. Fantolako hatta idza nasofa at-tariqa atahul maut. Dia berjalan menuju kampung yang dituju, neng tengah dalan mati Pak. Wong mateni 99 menungso gitu. Kemudian mau bertobat, ditunjukkan ke sebuah kampung halaman di mana masyarakatnya menyembah Allah, kamu juga akan menyembah Allah di sana, melampah mriko. Di perjalanan di tengah jalan tiange sedo meninggal. Atahul maut, dia meninggal dunia Pak. Wahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azabi. Malaikat rahmat dan malaikat azab, malaikat siksa bertikai, bersengketa. Sing malaikat rahmat iki wong ki ameh bertobat tak cangkingi. Sing malaikat siksa, malaikat azab iki wong mateni 100 tahun, 100 manusia gitu, 100 orang. Tak cangkingi ning neraka gitu. Nah, bersengketa. Kemudian datanglah malaikat yang melerai menjadi media antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin faja'alahu bainahum ay hakaman. Ada malaikat yang datang berwujud manusia melerai keduanya itu. Faqala, malaikat yang datang ini berkata gini Pak, kisu ma bainal ardaini fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu. Nah niki Pak, hitungan lah niki, hitunglah jarak antara dia meninggal ke tempat yang dituju dan dia meninggal ke tempat dia pergi. Awal dia pergi tadi, kampung halamannya. Disuruh ngukur gitu. Faqasu, maka diukurlah. Fawajadu adna ilal ard allati aradahu. Dia lebih dekat dengan tempat yang dituju Pak. Maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi niki mungkin di bawahnya nggih Pak, ndak usah saya baca semua. Ini ya kemurahan Allah. Allah itu maha murah. Allah memerintahkan kepada bumi yang akan dituju untuk menciut sehingga ukurannya lebih dekat. Sementara Allah memerintahkan tempat tinggalnya yang penuh dengan keburukan tadi untuk melonggar Pak, sehingga lebih panjang. Berarti ini semua memang kemurahan hati Allah, bahwa Allah akan menerima taubat. Allah akan senang, yafrah, senang banget mendengar
hambanya mau bertobat dan memperbaiki diri. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini hadisnya seperti ini. Saya kalau berdiri boleh enggak, Mas? Saya berdiri aja nggih. Nggih. Kalau nanti saya berpaku pada teks, saya membaca terus Pak nanti Pak. Ibu bapak sekalian, di dunia ini tidak ada manusia tanpa kesalahan. Betul Pak? Apalagi suami Pak. Laki-laki itu serba salah nggih Bu nggih? Serba salah mboten? Mboten. Ya dipegang nggih Pak nggih, engko nek nang omah disalah-salahke, ikrarmu mau pripun? Ya ngoten. Semua manusia kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang mau bertaubat. Arruju ilallah ba'dal maksiyah. Kembali kepada Allah setelah bermaksiat. Dan taubat yang dikehendaki oleh agama adalah taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bukan tobat kapok lombok. Ya jenengan napa niku dahar tahu terus kemudian napa Bu? Ngeletus lombok, telap-telap gitu. Bar kuwi melih telap-telap jare wis kepedesen ora-ora. Ah ningo ya jek pengin gitu. Atau panjenengan seneng makroni niku Bu, makroni. Sing pedes niku lho sing makroni kocok. Itu kan nedhi niku kan mboten enten mandeke to nggih to. Pedes wis jek apa napa niku? Istilahnya gor ango-ango tapi gitu sih. Maem terus to. Nah, itu tobat kapok lombok mungkin ya seperti itu gambarannya. Islam tidak mengendaki tobat yang semacam itu. Islam mengendaki umatnya tobat yang sesungguh-sungguhnya. La ya'udu ilal maksiyah, tidak kembali kepada kemaksiatan. Maka sering-seringlah Bu beristighfar. Nggih. Wong urip ki ora ono ngerti kapan mati, nggih ta Bu? Dan kematian itu menjadi sesuatu yang gaib, maka selalu kita memperbaiki diri dimanapun kita berada. Kemudian berikutnya saya sambil hadal hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama Ibu, kalau ada masalah jangan tanya kepada yang bukan ahlinya. Pelajarannya seperti ini. Buktinya apa? Ada orang membunuh 99 orang, tanya kepada rohin sing ora ngerti, akhirnya fatwa yang keluar adalah fatwa yang tidak benar. Fahallahu min taubah, apakah dia punya kesempatan bertaubat? Dijawab ora ono. Nah ini. Karena ilmunya belum mumpuni, dia menjawab tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Padahal pintu tobat itu terbuka. At-taubatu maftuhah. Pintu tobat itu terbuka Pak. Ini salah. Jadi ketika kita ada sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Kalau berhubungan dengan agama, tanya kepada pakarnya. Siapa itu? Al-alim, orang yang alim. Jadi, saya jujur saja Pak. Kula pribadi beristighfar atas apa yang saya ucapkan. Saya takut menjadi orang yang bisa bicara tapi tidak bisa melakukan. Kabura maqtan indallah, sungguh sangat dosa besar di sisi Allah. Orang yang mampu mengatakan tapi dia tidak mampu mengamalkan. Istilahnya telo diadai nggoni. Isoh kondo ora isoh nglakoni. Nggih.
Ini mungkin koreksi bukan buat para muallim, buat para dai, buat para ustadz, buat para kiai yang bisa bicara tapi tidak bisa mengamalkan. Maka saya memohon ampun atas diri saya sendiri dan kawan-kawan saya yang berjuang sebagai pendakwah, yang berjuang sebagai muallim. Istighfar ini untuk mereka dan untuk kami pribadi. Semoga apa yang mereka sampaikan juga mereka amalkan. Karena bagaimana Pak Torik? Mohon maaf ibu-ibu sekalian. Lebih baik kita menyerah terhadap dosa-dosa kita. Artinya mengakui dosa-dosa kita daripada kita sok suci. Menghinakan di depan Allah itu mulia, Pak. Jadi jenengan datang di masjid dengan perasaan penuh dengan kesalahan bahwa kita adalah hamba yang hina, penuh dengan lumuran dosa, itu lebih baik daripada datang ke masjid dengan perilaku malaikat sok suci gitu. Ini malah tidak efektif. Bertanyalah kepada orang yang tahu seluk-beluk agama itu. Contoh, saya kalau nguji lari-lari kula teng sekolahan, Pak, katakanlah praktik sholat, oke datang, sholat Mas, ya, wes sholat subuh, nggih Pak, prakteknya sholat subuh. Ada yang sholat langsung Allahu Akbar gitu Pak. Sebentar Mas, kowe ra niat kula teng ati Pak Torik, karena ini adalah meja pendidikan. Saya harus uji kognitifnya Pak. Saya tahu niat itu letaknya di hati, tapi niatnya piye gitu. Engko jojo dhek ora ngerti. Oh tahu Pak Torik, ning kula mboten hafal bahasa Arabe. Ya wis, bahasa Indonesiane piye? Saya ingin tahu keilmuannya gimana? Kognitif ya. Keilmuannya bagaimana? Gini Pak Torik, aku berniat sholat subuh 2 rakaat karena perintah Allah lillahi ta'ala. Oke Mas, oke sholat Allahu Akbar. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini, doa iftitahnya. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Saya tidak urus itu Pak, saya tidak permasalahkan itu. Karena itu memang mausur, karena itu masnunun, itu ada sunahnya sendiri. Ada sanatnya sendiri. Saya enggak urus itu. Yang penting anak itu bisa sholat, ngerti pokok-pokok sholat. Silahkan yang NU tetap pada NU-nya. Silahkan yang Muhammadiyah tetap pada Muhammadiyahnya. Silahkan yang Salafiyah tetap dengan Salafiyahnya. Silahkan yang Ikhwaniyin tetap dengan Ikhwannya. Silahkan yang Jamaah Tabligh dengan Jamaah Tablignya. Silahkan yang Al-Wasliyah dengan Al-Wasliyahnya. Dan lain sebagainya, tanpa saya mencampur tangani urusan murid-murid saya Pak. Berarti murid-murid saya itu ya pena. Saya enggak memaksakan kehendak. Aku nggawa Allahumma ba'id baini kowe kudu melu aku le. Enggak. Saya juga tidak memaksakan niatnya harus lantang dilafalkan atau niatnya kudu ditaruh di dalam hati. Enggak. Saya enggak paksakan itu Pak. Yang penting ini ilmu Pak. Lah nanti kalau saya melu-melu pendeta niki Pak nggih, dijalui fatwa tentang sholat. Sholat iki sing bener Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Lah engko tak yo muridku sing Allahu Akbar kabira tak yo atine keloro-loro to Pak. Kula dikandakke wong tuane mara nggawa parang. Gurumu ndele tak sembelih. Loh. Lah aku guru kok disembelih ora enak. Ha kita Pak, ora ana daginge kok nyembelih lho lemu-lemu ndi lemu-lemu ndi. Mboten kula gocek niki. Nggih. Nggih Bu nggih. Jadi is'al asyai, bertanyalah sesuatu kepada orang yang berpakar Pak. Orang yang tahu ilmunya. Babakan apa lagi? Contoh babakan apa Ibu? Ibu-ibu biasanya tanglet babakan apa? Masak.
Masak. Kalau masak ya ke koki. Nggih. Bu Maryam to skeco nih kok. Masaknya khusus untuk soto. Nggih. Saya bukan promosi, Pak. Tapi memang ya enggak apa-apa. Ya. Apa? Tanya tentang agama aja, Bu. Adik-adik mau tanya tentang apa? Anak kecil, boleh enggak anak kecil imam? Coba saya tanya, Mas. Orang tuamu mana, Mas? Orang tuanya di mana? Oh, enggak ada di sini. Oh, pun, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Adik kelas berapa, Adik? Kelas 6, sudah balik. Bapak sekalian, kalau ada anak-anak sudah katakanlah kelas 6 tapi dia sudah hafal Al-Quran, bahkan melebihi hafalan bapak-bapak sekalian, bacaannya fasih, bacaannya sangat bagus, tahsinnya bagus, kemudian panjenengan beri kesempatan untuk jadi imam. Apa hukum anak kecil yang belum balik imam? Ini kan perlu dibicarakan, Pak. Enggak semua orang yang hafal Quran diberi kesempatan jadi imam. Padahal dia belum balik. Paling tidak ini mumayyiz, Pak. Ini sudah pada derajat tamyiz. Tamyiz ki ngerti, Mas. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Adik, jawab coba. Bisa? Bisa. Sampun bisa. Ini tamyiz, Pak, tapi belum balik. Kowe ora ngerti to, Dik? Balik ki piye ora ngerti? Pernah mimpi basah enggak? Oh, belum, Pak. Nggih. Adik, tapi pernah basah-basahan? Oh, ya ora ngerti ya. Kae ngopo kae guyu banter dhewe kae. Kayak apik men to. Sini, Dik, sini, Dik, Dang. Sini sama Pak Tarik mau? Masya Allah, nggih. Barakallahu fikum. Semoga Adik nggih besok gede nggih dadi Pak Tentara nggih. Nggih, Masya Allah. Tak sawang-sawang kok ketoke nggih jadi jenderal, Bu. Nah, nggih. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi brigadir, ya. Brigadir pembela agama Muhammad, nggih, nggih. Pembela orang-orang kecil, pembela Palestina, nggih. Lah, tanya agama kepada yang ahli. Ini baru soal anak kecil imam, jadi masalah. Terus, bapak-bapak kalau Jumatan, azan, Allahu Akbar, datang ke masjid. Jenengan berdiri dulu, mendengarkan azan dulu, atau langsung sholat biasanya? Mendengarkan azan dulu. Loh, nak ngeten iki, ya luwe apike tangklet kepada yang lebih tahu, Pak. Hukumnya, niki nanti tolong di-share ke jamaah yang lain yang enggak berangkat. Kalau bapak-bapak datang, kebetulan kok muadzin baru mengumandangkan azannya saat fi qalbil jum'ah, saat waktu Jumatan, yang paling tepat al-ahsan wal afdol antusolli rakaataini syari'atan khafifatan. Yang paling baik adalah panjenengan langsung mendirikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid secara cepat ringan, kemudian bergegas berpaling menghadap khotib, mendengarkan khotib. Istilahnya khutbah itu apa? Ini khusus di hari Jumat, Pak. Karena istima'ul khutbah aula min istima'il adzan. Mendengarkan khutbah itu wajib, sementara mendengarkan azan dan menjawabnya hukumnya sunnah. Ini sering tidak dipahami oleh jamaah. Saya khutbah di mana-mana itu ya kaya ngono kuwi, Pak. Mau saya sampaikan pas bukan pengajian, pas bukan kajian, gitu loh. Jadi ketika nanti jenengan masuk, khotib udah berdiri atau muadzin udah berdiri, azan, langsung sholat 2 rakaat pun. Sholat 2 rakaat. Nah, ini bertanya kepada ahlinya, Pak. Lah Pak Torik, lah biyen aku Pak Torik ngadeg sik ora apa-apa kan, biyen belum ketemu saya. Sekarang sudah ketemu, jadi masuk masjid azan, sholat 2 rakaat, Pak. Sholat 2 rakaat,
tahiyatal masjid khafifataini. Ya, ringan saja, ringan aja. Nggih, ya ora cepet-cepet banget tapi ringan, Pak. Allahu Akbar, ringan. Bacaannya itu ringan. Mboten diperlambat, nggih. Ringan. Setelah itu mendengarkan khotib berbicara. Mriki infaknya diputer napa di sana, Pak? Diputer. Nah, kalau diputer saya peringatkan juga kalau yang diputer, nggih. Yang diputer tidak boleh menjadikan muskilah, masalah. Kalau gara-gara kotak itu kok jadi masalah, doyaatil ujur, pahala itu hilang, Pak. Pahala Jumatan kita hilang. Maka lebih amannya memang tidak beraktivitas sebenarnya. Ora kok golek apa kuku, golek bluduk ya toh. Napa meleh golek upil. Oh, kambek khotib malah ngupil penak banget ya toh, Pak. Enten mboten? Ada murid-murid kula nggih. Kathah ngen ngoten niku nggih. Ya, istilahnya sambil khotib dengerin khotib dia kegiatan apa? Raketang nopo ngoten nggih. Obah, Pak. Lebih baik memang diam, anjurannya diam mendengarkan sang khotib wala yaltafit ilal yamin wala ila shimal. Ora tengok-tengok kanan kiri ndak. Ndak apa-apa, muter ke infak ndak apa-apa. Selama tidak memalingkan perhatian panjenengan dari sang khotib. Kalau sudah memalingkan itu berarti kita sudah bermain-main. Itu nggih. Ilahnya adalah apa? Memalingkan perhatian dari sang khotib. Itu ilahnya, Pak. Kalau itu sudah ada berarti sudah terganggu itu. Apa? Kegiatan Jumatan kita sudah mulai terganggu. Nggih, silakan muter ke infak enggak apa-apa. Tapi saya mohon tidak memalingkan perhatian kita sendiri nih, Pak. Muter biasa aja. Kalau umpamane gugah uang turu, Pak, sampingnya tidur, ada kasus sampingnya tidur, tidak berbicara. Meskipun katakanlah saya Jumatan, Ustadz Azam ki dugi. Assalamualaikum Pak Torik. Nah, aku jawab mboten. Ayo, kula jawab mboten Pak Arto. Pak Ustadz Azam nih datang ini Jumatan sholat. Delala sholat tahiyatul masjid pas khotbah. Terus mak plengok, wah nek Pak Torik ini disalami. Assalamualaikum Pak Torik. Pripun saya jawab ndak? Oh. Fikol bil Jum'ah Ibu. Ini di waktu Jumatan loh. Saya jawab ndak? Ayo. Jawabannya adalah dijawab dengan isyarat walal kalam dan tidak ada kalam. Termasuk orang bersin. Waheng. Wah, awake dhewe kira-kira jawab yarhamukallah mboten? Yahdikumullah mboten? Mboten, Pak. Kita isyarat saja karena fikol bil Jum'ah. Kita ini sedang ritual loh, Pak. Jadi jangan dikira khotbah Jum'ati itu biasa, enggak, itu ritual keagamaan loh. Nggih? Itu ritual keagamaan. Maka pelajaran pertama dari hadis ini adalah hadis ini bayanu fadlil alimi alal abidi. Keterangan bahwa ulama orang yang ngerti lebih utama dibandingkan orang yang tidak ngerti. Ngoten niki Bu. Nggih. Jadi nanti silakan kalau ada masalah apa-apa tanya kepada ahlinya. Kalau enggak ya ujungnya tadi kita malah rohin tadi dibunuh. Terus yang berikutnya adalah sa'atu fadlillahi wa azimu rahmatihi bitta'ib. Luasnya kemuliaan Allah dan keagungan rahmatnya untuk orang-orang yang bertaubat. Pak, tadi kan saya menyampaikan bumi kon menciut, Pak. Terus sebelahnya suruh memanjang. Nggih? Itu berarti nak mboten karuniane Allah pripun melih, Pak. Nggih toh? Betul, Pak. Orang ya Allah, saya itu ini direkam. Kemarin saya diajak namanya walimah, Pak. Orang kalau walimah itu biasanya kan walimah ngantenan, khitanan, pindah omah. Walimah napa melih? Walimah napa, Pak? Potong napa? Akikahan. Walimatul akikah, akikah.
Ning niki enten walimah namanya walimah mensyukuri dadi wong muslim. Le, ora keren to. Umure 97. Ya. 97 betul, 97 tahun. Baru masuk Islam, Pak. Loh, niki ya luar biasa. Jadi pintu tobat itu terbuka bagi siapapun. Selama ajal belum datang, pintu tobat terbuka, Pak. Tapi kalau dia bertobat saat ajal datang, la yuqbal taubatuh, tobatnya tidak diterima. Demikian pula orang yang tobat matahari kok terbit dari barat, tobatnya tidak diterima. Tobatnya tidak diterima. Kenapa Fir'aun tobatnya tidak diterima? Ya karena dia tobat saat gharik, tenggelam. Saat sedang sakaratul maut, amantu birabbi Musa, ora diterima tobaté ngono kuwi, Pak. Maka sak durunge mati ayo bareng-bareng dadi wong sing becik. Nggih, becik kuwi napa mboten sulit. Nah ini jenengan coba dari rumah ke pengajian, kemudian ya moga-moga nggih Bapak Ibu sekalian ada jiwa yang tergugah, ibu-ibu, ada iman yang bertambah sehingga ketaatan, gemar menjalankan ketaatan, takut pada ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu karena sudah mulai azan. Ini ada pertanyaan? Monggo silahkan. Silakan Bapak. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Mungkin di luar topik kalau memang agak, kalau enggak bisa saya simpan. Silakan Bapak. Pakai mikrofon. Ya ngapunten niki tanya, itu saya sering mendengarkan radio RDS. Itu ada seorang dukun ingin tobat. Nah, dukun untuk yang tobat itu kan lain dengan yang kita-kita. Karena sudah musyrik, sudah menyekutukan Allah. Nah itu tidak gampang seorang dukun itu langsung tobat, itu ada caranya. Nah itu mungkin Pak Ustadz Thorik, caranya dukun ingin karena sudah melakukan kesirikan, ingin tobat, itu caranya gimana? Atau mungkin yang kita kok pernah ke dukun atau pernah menduakan Allah, menyekutukan Allah, itu caranya taubat bagaimana? Apakah hanya sekedar kita menyetop, menghentikan, menyesali, terus tidak mengulangi lagi? Ataukah syahadat kita itu juga sudah sudah bubrah, ya, karena sudah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah itu mengakui ya bahwa Allah itu ada Tuhan kita dan sebagainya. Itu bagaimana untuk khusus cara tobat seorang dukun atau kita yang pernah ke dukun atau kita yang pernah melakukan kesirikan. Mekaten Ustaz, matur nuwun. Ini pertanyaannya agak sulit nggih Pak nggih. Karena memang ada keberagaman fatwa. Kalau memang dukun itu sekelas tukang santet Pak, betul nggak? Atau sihir? Oh nggih. Memang tidak mudah. Kalau dia itu penyihir, suka mensihir, suka mensantet orang, itu hukumannya berat loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti bisik-bisik saja, karena saya riskan menjawab ini nanti. Hukumannya sangat berat sekali bagi orang yang bermain sihir. Tapi kalau terkena sihir, kemungkinan bisa Pak, kita obati bisa. Ya, nanti silakan mandi junub, mandi bersih, mandi yang bersih dengan air yang sudah jenengan ruqyah. Ya, di ruqyah ada bacaannya, ada mantranya ya Al-Qur'an itu nanti ada bacaannya. Jenengan campur dengan daun khidir, ya, dicampur dengan daun khidir atau daun bidara atau widara 7 helai. Nanti ada banyak Pak, sampai ke minyak zaitun, sampai dengan istilahnya buah tin dan lain-lain. Kalau bermain dengan sihir ini memang berat Pak, karena sihir itu
Wah, nanti konsekuensinya berat sekali. Saya tidak mau bicara di sini, nanti bisik-bisik saja. Oke. Karena itu berat, konsekuensi pelaku sihir atau orang yang pernah mensihir itu berat memang. Solusinya apa? Bertobat dengan sesungguh-sungguhnya memang. Bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. At-taibu kama la dzambalah, orang yang bertaubat seperti tidak pernah memiliki dosa. Angger gelem tobat loh ya. Lah caranya gimana bertaubat? Pertama, kalau dia seorang penyihir pernah menghilangkan nyawa orang, ini memang berarti Pak. Silahkan lari ke qadhi dulu. Qadhi itu hakim, ke pengadilan, ke otoritas yang memiliki kewenangan, yaitu ya otoritas kehakiman. Terus ke keluarga yang dicelakai, ngomong apa eneke. Kalau dia mencelakai ini gitu. Ngomong. Itu hukumannya. Kalau nanti orang nek konsekuensi nih Pak, daerah dikapak-kapak kayak di Ngapura, lah ini baru pendekatan kami Pak. Karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, menghilangkan kesehatan orang lain, hukumannya adalah hakul adami, berkaitan dengan hak adami. Wong wis mencelakakan orang kok. Dagangannya digawe sepi, bangkrut, gitu Pak. Ngomong, nah, karena itu berkaitan dengan hakul adami, hak adami Pak. Lah nanti kalau itu sudah selesai, baru pendekatan yang tadi dihafal oleh Pak Soeharto, menyesali perbuatan itu. Tidak kembali kepada perbuatan yang dulu pernah dikerjakan. Azam yang kuat, bertekad yang kuat. Ya bukan Ustadz Azam yang ini, tapi azam yang kuat. Punya azam. Tidak mau maksiat, semua meneh dolanan sihir. Dolanan santet, dolanan tenung, dolanan apa meneh? Klenik-klenik pun boten purun. Nggih? Itu kalau memang dia seorang yang tukang menyelakakan orang, ya minta ridhonya dulu, minta maaf dulu Pak. Kalau enggak dimaafkan gimana Pak Torik? Lah, kalau enggak dimaafkan konsekuensinya berat loh Pak. Orang yang menghilangkan nyawa, nggih, hukumannya apa? Dek, adalah nyawa. Lah ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Loh. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi ada hukum besi dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa. Berat Bu. Jadi ojo pisan-pisan nggih Bu nggih. Bapak-bapak sekalian, kita bersentuhan dengan ilmu-ilmu seperti itu untuk tujuan menghilangkan nyawa yang tidak bersalah pun. Hukumannya berat sekali. Ada yang lain? Pripun Pak? Kalau yang pernah ke dukun nggih Pak nggih. Jadi untuk minta kaya mawani ngoten mawon nggih Pak nggih. Ha njaluk sugih ning ngendi mriko Gunung Kidul apa pantai pesisir ngoten nggih. Terus kemudian dia bersyahadat. Syahadatnya sah enggak? Sah. Ya, syahadat orang ini sah Pak. Ketika dia dulu 2 tahun yang lalu dia ke tukang wong pinter Pak nggih. Terus sekarang ngerti agama, bersyahadat, syahadatnya sah. Tapi dia memang sudah mensekutukan Allah waktu itu. Kafaratnya apa? Hukumannya apa? Ya kalau sudah mensekutukan Allah kepada yang selain Allah, hukumannya adalah sangat dosa. Ya intinya dia yartakibu itsman kabiron. Intinya dia sudah berbuat dosa yang besar sekali. Ya, kafaratnya apa ya? Bentuknya apa? Intinya dosa gede ngoten. Bersyahadat, syahadatnya diterima Pak. Ya. Selama ya buktinya Umar kan juga pernah menjadi orang yang musyrik, ya. Sahabat Nabi beberapa juga ada orang yang musyrik. Bahkan mereka kuluhum musyrikun, dulunya memang bukan orang yang beriman gitu, Pak. Tapi dengan syahadat itu menggugurkan kemusyrikan yang dulu-dulu itu, kemudian dia menjadi seorang muslim, hamba Allah, Pak. Seperti itu Bapak.
Kalau memang ada yang pernah terlanjur ke dukun njaluk sugih apa njaluk gampang ujiane apa piye nggih Pak nggih. Lah bersyahadat lah. Jadi syahadatnya batal memang, syahadat yang dulu batal wong muslim kok gitu. Maka perlu tikror, dikembali, diulangi lagi. Syahadatnya diulangi lagi. Karena dia telah meminta pertolongan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa mbah nasta'in, nggih. Bukan yang seperti itu, nggih. Ada yang lain, Bun? Kalau sudah saya cukupkan sekian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap beristiqomah di jalan kebaikan dan beristiqomahlah hamba-hamba Allah sekalian, karena dengan istiqomah ini saya kira the name of the game is consistency. Apapun kegiatan panjenengan yang paling penting adalah istiqomah. Pengajian, taklim, tahsin Quran, hafalan Al-Quran, apa melih, kerja bakti, kumpulan RT, PKK-nan, yang penting itu istiqomah. Ya, al-istiqamah ainul karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepet men nggih Pak? Syukron mateng Ustadz Tariq Elsi, jazakallah khair. Mudah-mudahan yang disampaikan ini semakin kita paham tentang taubat. Monggo untuk kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu aja, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ini semakin menambah ilmu kita. Kita kurang terus ilmunya, ini tadi ada ilmu baru juga untuk yang masalah sholat Jumat. Itu monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.